Halo teman-teman, selamat datang di channelku. Di cerita sebelumnya, Doni mendapatkan cobaan yang lumayan berat, yaitu selama berhari-hari penumpangnya sangat sepi. Dan dia harus tetap berangkat ke terminal tujuannya. Karena di sana Doni harus absen. Akhirnya Doni tidak mendapatkan uang sama sekali. Doni bukan hanya tidak mendapatkan uang, tapi Doni rugi karena meskipun tidak ada penumpang, Doni harus tetap berangkat ke terminal tujuan. Dan ketika Doni tiba di terminal tujuan, salah satu teman Doni ada yang memberikan solusi kepada Doni. Karena dia sangat kasihan sama Doni. Iya om, penumpangku akhir-akhir ini agak sepi. Aku punya cara nih agar penumpangmu ramai terus. Bahkan kamu sampai kewalahan. Caranya kamu ambil pesugihan di desa terlarang. Ya ampun om Gap, boleh pakai cara seperti itu nggak baik? Kalau kamu nggak mau nggak apa-apa Doni. Yang penting aku kasih alamatnya saja. Terserah kamu datang ke sana atau tidak. Setelah mendapatkan solusi tersebut, awalnya Doni menolak solusi itu. Tapi setelah dia pikir-pikir, dia mulai penasaran. Akhirnya suatu hari Doni pergi menuju ke alamat yang dikirim temannya. Ternyata itu adalah tempat yang ada di mimpi Doni. Dan dia juga pernah dikejar hantu di tempat itu. Akhirnya Doni tetap melanjutkan perjalanan menuju ke alamat yang dikasih temannya. Ternyata setelah sampai di sana, Ini mana sih orangnya, kok aku panggil-panggil ndak ada jawaban? Padahal aku manggilnya udah kenceng banget. Wah, itu ada orang. Woi om, woi om. Ya ampun, orang itu kok diem aja sih? Padahal udah aku panggil-panggil kenceng banget. Tapi dia masih tetap lanjut jalan. Ah ya udah deh, aku kembali ke bis aja. Ya ampun, kok tiba-tiba udaranya dingin banget sih? Padahal kan tadi ndak dingin seperti ini. Wah, jangan-jangan ada yang ndak beres nih. Aku segera pulang aja deh. Aku takut nanti malah ada hantu yang mengejarku. Sebelum melanjutkan ceritanya, aku mau memperkenalkan bus Jangwole di versi dunia nyata. Bus miniatur Jangwole ini sangat bagus sekali. Karena ada beberapa bagian yang saya desain sangat mirip dengan aslinya. Mulai dari spion, ban, besi samping. Bahkan spoilernya juga saya desain semirip mungkin. Semua ban dari miniatur ini bisa dipakai maju dan mundur. Dan miniatur ini sangat kuat banget karena menggunakan rangka dari bahan triplek. Bahkan ketika dikasih batu sebesar ini di atas busnya, bus ini tetap kuat dan bisa berjalan dengan normal. Kalian bisa request apapun. Mulai dari request livery, request warna wheeldog, bahkan sampai request livery buatan kalian sendiri atau dikasih foto kalian pun bisa. Bus ini dijual dengan harga 130.000 saja untuk unit bukan tronton dan Rp140.000 untuk unit tronton. Kalian sudah bisa mendapatkan unit sekeren dan sekuat ini. Untuk pemesanan hubungi nomor yang ada di deskripsi video ini ya. kelanjutan videonya yaitu Doni pulang dengan perasaan sangat tidak percaya kepada ilmu pesugihan. Karena ketika dia sampai di alamatnya, tidak ada orang sama sekali. Aku kan udah bilang, ilmu pesugihan itu tidak ada. Iya sih, aku sekarang sudah percaya kalau hantu itu ada. Tapi aku benar-benar tidak percaya kalau hantu itu bisa bikin jadi kaya. Dan emang tidak akan mungkin bisa. Hai Doni, berhenti dulu di sini.
Kamu mau cari pesugihan kan? Ah, waduh, kok kamu tahu sih kalau aku kesini butuh ilmu pesugihan? Aku sudah tahu semua tentang masalahmu dan tujuanmu datang ke sini. Bahkan aku juga tahu namamu. Karena aku adalah dukun yang paling sakti di kota ETS ini. Oh, ternyata kamu dukun yang bisa ngasih ilmu pesugihan itu. Iya, betul sekali, aku adalah dukun yang kamu cari. Sekarang aku mau ngasihkan ilmu pesugihan ini kepada kamu. Jangan sekali-kali kamu campur pesugihan ini dengan ilmu pesugihan yang lain. Kalau sampai kamu melanggar, kamu akan jatuh sakit. Dan busmu tiba-tiba rusak parah tanpa sebab yang jelas. Udahlah, tenang aja, aku ini kuat. Aku ndak akan bisa sakit. Dan kalau busku juga ndak, mungkin ada masalah. Kan busku ini bus baru. Jadi ya ndak mungkin ada masalah dong. Terserah kamu, Doni. Kalau kamu tidak mau menuruti apa yang aku katakan, kamu akan menerima akibatnya sendiri. Oke, siap, terima kasih. Ya udah mau ngasih aku ilmu pesugihan ini. Aneh banget dukun tadi. Apa hubungannya ilmu pesugihan dengan kesehatan? Apalagi kerusakan pada bus. Sangat gak nyambung banget. Itu tadi dukun abal-abal yang mengaku-ngaku menjadi dukun. Wahahaha. Doni pun sangat tidak percaya atas omong dukun tadi. Dan bahkan Doni meremehkan dukun tadi. Mengatakan bahwa dukun tadi adalah dukun abal-abal. Hingga malam itu terjadi kejadian aneh di rumah Doni. Ya ampun, rasanya capek banget nih. Udah ndak sabar pingin segera sampai rumah dan langsung rebahan di kasur. Waduh, suara apa itu tadi? Kok kayak ada suara benda yang sangat besar jatuh? Tapi kok ndak ada apa-apa ya? Ah, entahlah, paling juga kucing. Mending sekarang aku lanjut tidur aja deh. Mobil putih itu adalah ambulan yang dulunya mengalami kecelakaan. Ambulan itu melewati pegunungan dan tiba-tiba remnya tidak berfungsi. Sehingga kecelakaan pun tak terhindarkan. Dan arwah ambulan itu diambil dan dirawat oleh dukun yang menemui Doni tadi. Dan arwah ambulan itu dipindahkan kepada Doni untuk membantu Doni mendapatkan banyak penumpang. Tapi arwah ambulan itu tidak suka ketika ada pesugihan lain yang digabungkan dengan dia. Maka dari itu dukun yang menemui Doni kemarin memerintahkan kepada Doni agar tidak mencari pesugihan lain. Jangan sekali-kali kamu campur pesugihan ini dengan ilmu pesugihan yang lain. Kalau sampai kamu melanggar, kamu akan jatuh sakit. Dan busmu tiba-tiba rusak parah tanpa sebab yang jelas. Ya ampun, pagi ini cuacanya sangat cerah banget. Tapi aku rasanya males berangkat kerja. Karena pasti di terminal tidak ada penumpang yang aku antar. Bahkan aku bisa rugi bensin lagi. Karena meskipun tidak ada penumpang, aku harus tetap berangkat ke terminal tujuan. Ah, ya udah deh, jalananin aja. Semoga aja segera ada kabar baik untuk aku.
teman-teman. Woi Doni, kamu ini kemana aja sih? Kamu ini sudah ditungguin penumpangmu. Dan sekarang penumpangmu banyak banget. Ya ampun, kalian ini yang bener aja. Masak iya sih, penumpangku sudah ngantri semua. Udahlah Doni, kamu segera jemput penumpangmu aja. Mereka sudah menunggu kamu sangat lama. Wah, ternyata iya nih. Teman-temanku ndak bohong. Penumpangku sudah ngantri semua nungguin aku datang. Selamat pagi penumpangku. Kalian kemana aja sih? Aku dari kemarin tidak dapat penumpang sama sekali. Udahlah Doni, jangan banyak omong. Aku udah mau telat nih. Ayo cepet segera berangkat. Oke deh, siap. Ya ampun, rasanya seneng banget. Hari ini bisa ngantarkan penumpang banyak banget. Bahkan aku sudah perjalanan pulang pun, aku tetap dapat penumpang. Dan dia turun di rumah makan dekat rumahku. Apa mungkin ini pengaruh dari ilmu pesugihan dukun kemarin? Silahkan turun para penumpangku. Hari ini mending aku cari pesugihan lagi aja deh. Biar penumpangku semakin banyak lagi. Dan aku akan menjadi orang yang paling kaya di kota ITS ini. Doni sangat senang karena telah mendapatkan penumpang sangat banyak di hari itu. Tapi Doni masih merasa belum puas. Dia ingin mendapatkan penumpang lebih banyak lagi. Doni pun mencari pesugihan lagi. Dengan harapan penumpangnya akan semakin banyak lagi. Tapi ternyata ya ampun, hari ini badanku rasanya ndak enak banget. Aku juga ndak tahu nih, kenapa tiba-tiba bisa begini. Padahal aku sebelumnya ndak pernah sakit seperti ini. Nah, sekarang kok malah bisku belok-belok sendiri sih? Padahal kan ndak aku belokin sama sekali. Ah, waduh, woi. Woi Doni, pelan-pelan dong, kalau nyetir. Kita semua hampir celaka gara-gara kamu. Iya, maafin aku ya. Aku juga gak tahu nih, tiba-tiba bisku belok sendiri. Waduh, ternyata banku jadi kecil banget. Ini kenapa sih, kok aneh banget? Padahal kan tadi pagi busku ndak kenapa-kenapa. Ya udah deh, aku pakai jalan pelan-pelan aja. Ya ampun, rasanya setirku ndak enak banget. Waduh, tolong. Woi Doni, kamu ini bisa nyupir gak sih? Kita semua malah mau kamu masukkan ke sungai itu. Maafin aku, aku juga ndak tahu apa yang terjadi. Apa mungkin ini karena efek dari aku melanggar perintah dukun itu?